Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agung Prasetyo dan selamat datang di channel saya tentunya. Pada video kali ini yang termasuk video pertama saya di channel ini, kita bakal membahas sedikit permasalahan yang kemarin sering kita lihat ya, antara customer dengan kurir ekspedisi ya, yang dimana kurir ekspedisi ini banyak mendapatkan makian hingga ancaman ya, yang terjadi karena kesalahpahaman yang seharusnya tidak terjadilah pada saat paketnya diantarkan. Sebelum membahas beberapa kesalahan-kesalahan tersebut, ya alangkah baiknya teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa klik like dan subscribe agar teman-teman mendapatkan notifikasi saat kita mengupload video-video terbaru di channel ini. Baiklah, langsung saja kita bakal membahas beberapa kesalahan-kesalahan yang sering terjadi dalam pemesanan online, ya, yang perlu diketahui oleh para pemesan seharusnya ya. Kita bakal bahas satu persatu, tapi mungkin tidak banyak karena memang waktu yang tidak memungkinkan untuk malam ini. Jadi kita bakal membahas sedikit. Mungkin untuk selanjutnya kita bakal bahas di video-video selanjutnya ya. Buat kesalahan yang pertama, yaitu kebanyakan dari para customer atau pemesan barang dari marketplace manapun itu adalah tidak membaca aturan jual beli online yang ada di marketplace tersebut. Nah, aturan-aturan jual beli online dalam marketplace itu sudah tertera ya, sudah tertera dalam aplikasi tersebut. Baik itu dari marketplace si hijau, si orange, si biru, si merah. Teman-teman pasti tahu itu. Sebelum kita melakukan jual beli online di dalam marketplace tersebut, alangkah baiknya kita membaca ya aturan-aturan yang ada di dalam marketplace tersebut agar tidak terjadi kesalahan-kesalahan yang mungkin menurut kita kecil, tapi bakal menjadi besar. Teman-teman bisa lihat kan seperti kasus-kasus yang kemarin antara customer dengan kurir. Itu mungkin hanya permasalahan kecil, kesalahpahaman, namun bisa menjadi besar. Kenapa? Karena mereka terlanjur ke bawah emosi mungkin kan. Jadi mereka tidak bisa menanggulangi amarah mereka, tidak bisa menahan emosi, jadi apapun itu mereka keluarkan, ya baik itu secara sadar maupun tidak sadar. Nah, pentingnya membaca aturan dalam marketplace itu dapat membantu kita, ya, bila terjadi suatu kesalahan dalam jual beli online, kita masih bisa punya panduan, ya, masih bisa punya panduan ataupun tempat melaporkan bila ada kesalahan yang terjadi itu. Nah, di setiap marketplace pasti punya yang namanya call center marketplace itu masing-masing. Jadi bila ada kesalahan-kesalahan yang mungkin terjadi saat teman-teman memesan barang, bila ada kekurangan ataupun memang barangnya tidak sesuai, teman-teman bisa langsung melapor ke call center marketplace tersebut, ya. Semua marketplace punya call center, ya, karena semua perusahaan pasti ada call centernya. Kalau yang mungkin yang berkaitan dengan pelayanan lah, pasti ada call centernya. Dan yang kedua, kesalahan yang sering terjadi adalah teman-teman kadang memesan barang terlalu tergiur dengan gambar-gambar yang diposting di dalam postingan-postingan barang tersebut, tapi tidak membaca bagaimana deskripsi, begitu kan? Karena kebanyakan dari mereka seller yang ada di marketplace itu memasang foto yang otomatis bertujuan untuk menarik pelanggan atau menarik pembeli. Namun mereka juga menyiapkan yang namanya deskripsi, ya, di bawah barang mereka, di bawah gambar yang pastinya itu untuk memberikan penjelasan kepada customer bahwa barang itu begini, kekurangannya gini, ya, kelengkapannya gini. Nah, itu agar teman-teman tahu barang yang bakal datang kayak gimana, kan begitu. Nah, dan selanjutnya kesalahan yang mungkin sering terjadi adalah bahwa teman-teman atau pemesan barang itu kadang tidak melihat bagaimana penilaian-penilaian dari customer-customer yang sudah memesan sebelumnya. Pasti di situ ada yang namanya rating,
ya. Bintang itu adalah penilaian dari customer yang telah membeli sebelumnya. Kalau teman-teman mau barang-barang yang bagus atau penilaiannya yang bagus, ya teman-teman lihat gitu kan. Teman-teman lihat bagaimana ratingnya si seller dengan barang-barang yang mereka jual, apakah memang bagus ataukah tidak, agar teman-teman nantinya tidak salah dalam membeli barang. Dan kesalahan yang selanjutnya ini mungkin adalah kesalahan yang fatal sebenarnya, bila teman-teman tidak membaca terlebih dahulu aturan mainnya, yaitu adalah sistem COD atau cash on delivery, yang dimana sistem ini sebenarnya bukan untuk membuat customer atau pembeli itu seenaknya untuk membuka barang, tapi sistem COD ini diberlakukan agar membantu mereka yang ingin sekali berbelanja online, membeli barang-barang luar daerah, tapi mereka tidak memiliki nomor rekening, tidak memiliki akses untuk mentransfer uang jauh dari mungkin BRI Link ataukah dari ATM Link. Ini untuk membantu mereka itu. Jadi kalau misalnya teman-teman punya persepsi bahwa COD itu diberlakukan agar teman-teman bisa seenaknya membuka barang, itu salah. Karena kapan teman-teman membuka barang, sama saja Anda merusak. Nah, karena teman-teman merusak barang yang belum teman-teman bayar, teman-teman pasti bisa dilaporkan karena perusakan barang yang bukan hak milik, karena barang belum dibayar. Di dalam sistem COD ini juga, di dalam marketplace itu semua sudah diatur. Bila barang yang datang tidak sesuai, teman-teman itu bisa langsung komplain ke aplikasinya. Nah, itu tadi, call center. Supaya apa? Agar dari pihak aplikasi bakal meneruskan komplainan teman-teman langsung ke seller. Nah, pasti si seller juga bakal ngerespon kan soal apa kekurangan atau apa kesalahan-kesalahan yang mereka lakukan, dan kepuasan customer pasti mereka utamakan. Kan begitu. Jadi buat teman-teman yang berbelanja online lewat aplikasi atau marketplace, teman-teman tenang aja. Setiap marketplace itu punya aturan-aturan masing-masing. Bila teman-teman masih belum paham sekali, teman-teman bisa langsung bertanya kepada tim ekspedisi yang bersangkutan. Walaupun mereka sebenarnya tidak punya urusan dengan hal tersebut, tapi mereka pasti bantu. Ya, karena mereka pasti paham bagaimana sistem retur barang atau pengembalian barang. Nah, tapi mereka hanya tahu membantu untuk meretur barang atau membantu teman-teman bila ada hal-hal yang mungkin teman-teman tidak ketahui tapi ingin tahu soal prosedurnya. Uh, dari teman-teman ekspedisi pasti bakal ngasih tahu ini prosedurnya ini, pasti teman-teman ekspedisi ngasih tahu. Teman-teman jangan sekali-kali minta uang langsung dikembalikan sama si tim ekspedisi, karena mereka hanya bertugas untuk mengantar. Jadi setiap barang yang sudah diberikan sama customer dan teman-teman sudah bayar barang itu, harus tahu bahwa uang yang mereka ambil dari teman-teman itu langsung ditransfer ke pihak aplikasi. Mereka transfer dulu ke atasan mereka, ya, dan nanti dari pihak finance mereka yang langsung transfer ke pihak aplikasi. Jadi uang tidak mereka pegang, jadi uang tidak mereka kumpul, tidak mereka simpan, atau mungkin bahkan ada yang berpikir bahwa setiap uang yang teman-teman kasih itu semua diambil sama kurir. Nah, tidak begitu. Tapi harusnya teman-teman tahu bahwa mereka itu hanya mengantar, kan? Dan buat teman-teman yang belum tahu sistem COD itu bagaimana, silakan teman-teman buka sekarang marketplace teman-teman, baik itu dari si orange, si hijau, si biru, si merah, itu semua punya aturan masing-masing, dan teman-teman bisa baca lebih lanjut sebelum melakukan pembelian. Oke, mungkin itu saja yang dapat kita bahas untuk video pertama ini, sekaligus ini untuk perkenalan kita di channel ini. Video selanjutnya kita akan membahas soal marketplace lagi dan jual beli online, mungkin secara detail lagi. Masalah-masalah selanjutnya soal marketplace kita bakal bahas lagi mungkin di video selanjutnya, karena mungkin akan memakan waktu lebih banyak untuk membahasnya satu-satu. Jadi untuk
video kali ini kita cukup sampai di sini. Jangan lupa klik like dan subscribe agar teman-teman mendapatkan notifikasi terbaru saat kita mengupload video-video terbaru di channel ini. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.